Sahabat sehat dan bahagia yang tercinta, isu mengenai keaslian ijazah Joko Widodo kembali mencuat, terutama terkait perbedaan foto pada ijazah dengan penampilan beliau sehari-hari, serta analisis dari Mas Suryo dan pihak lainnya. Beberapa orang menyoroti perbedaan antara foto pada ijazah Jokowi dengan penampilan beliau saat ini. Saya jadi ingin ikut berkomentar juga mengenai soal ijazah ini, karena kebetulan saya juga alumni UGM. Untuk menganalisis isu mengenai keabsahan ijazah Jokowi sebagai lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, kita dapat memisahkan permasalahan menjadi dua hal utama. Pertama, kemungkinan jika UGM yang berbohong tentang status Jokowi sebagai lulusan UGM. Apakah Jokowi benar-benar pernah menempuh pendidikan dan lulus dari Fakultas Kehutanan UGM? Melakukan kebohongan terhadap keabsahan sebagai mahasiswa, apalagi UGM yang merupakan institusi perguruan tinggi negeri yang tertua, maka yang harus berbohong secara berjamaah adalah pembimbing skripsi, dosen-dosennya Jokowi, semua mahasiswa seangkatan, dan semua pegawai administrasi yang mengurusi urusan kemahasiswaan. Kalau seperti itu, saya yakin kemungkinannya sangat rendah atau sangat kecil. Alasannya UGM sebagai institusi pendidikan ternama tentu memiliki tata administrasi standar yang diperlukan dalam proses belajar mahasiswa. Menyembunyikan atau memalsukan data akademik seorang mahasiswa harus mengajak sedemikian banyak orang. Ya, akan sangat gampang terbongkar. Meskipun isunya dibantu misalnya oleh parco atau preman manapun. Tentu pihak UGM tidak mau berisiko terbongkar kebohongannya. Selain itu, banyak alumni dan staf yang telah memberikan kesaksian mengenai keaslian ijazah Jokowi tersebut. Kemungkinan kedua, jika Jokowi yang berbohong, misal tentang keabsahan ijazah, apakah dokumen ijazah yang dimiliki oleh Jokowi adalah asli atau palsu? Mungkin bisa saja ijazah asli sebenarnya ada, tapi hilang atau rusak, sehingga misal disengaja dibuat tampilan yang palsu. Tapi kemungkinan ini sangat kecil, karena jika ada ijazah yang hilang, biasanya fakultas tidak akan menerbitkan ijazah pengganti, tetapi diganti dengan surat pernyataan pengganti ijazah yang menyatakan bahwa seseorang benar-benar telah lulus dari fakultas tersebut, dengan bukti yang ada di catatan daftar kelulusan. Ya, alasannya banyak saksi hidup termasuk teman seangkatan dan dosen yang menyatakan bahwa mereka mengenal dan berinteraksi langsung dengan Jokowi selama masa kuliah di UGM. Selain itu, terdapat dokumentasi seperti foto-foto wisuda dan kegiatan kampus lainnya yang mendukung klaim tersebut. Kebohongan itu mungkin saja terjadi kalau universitasnya termasuk universitas yang hanya level terdaftar atau terdengar, yang administrasi kemahasiswaannya amburadul. Jadi kemungkinan yang terjadi adalah pihak yang menuduh tidak memiliki bukti yang valid. Sebagian besar tuduhan didasarkan pada analisis visual atau asumsi yang tidak didukung oleh bukti yang konkret. Misalnya perbedaan format ijazah yang sebenarnya dapat dijelaskan oleh kebijakan fakultas. Penuduh mengklaim bahwa format ijazah Jokowi berbeda dengan ijazah alumni UGM lainnya, terutama dalam penggunaan font dan penomoran. Namun pihak UGM menjelaskan bahwa pada tahun 1980-an belum ada penyeragaman format ijazah di tingkat universitas. Fakultas Kehutanan memiliki kebijakan sendiri dalam penomoran ijazah yang didasarkan pada urutan nomor induk mahasiswa yang diluluskan dan ditambahkan singkatan FKT, Fakultas Kehutanan. Selain itu, penggunaan font Times New Roman pada sampul skripsi sudah umum digunakan pada masa itu melalui jasa persetakan di sekitar kampus.
Juga ada klaim bahwa foto pada ijazah Jokowi berbeda dengan penampilan beliau saat ini. Namun perlu diingat bahwa foto tersebut diambil pada tahun 1985 dan wajar jika terdapat perbedaan-perbedaan penampilan seiring berjalannya waktu. Penuduh menyatakan bahwa ijazah Jokowi tidak memiliki nomor registrasi. Pihak UGM menjelaskan bahwa nomor registrasi tersebut tertera pada sisi kiri atas ijazah fisik yang dimiliki universitas. Ketidakhadiran nomor registrasi pada foto yang beredar di media sosial kemungkinan disebabkan oleh proses fotokopi atau penutupan nomor tersebut saat pemindaian. Oleh karena itu tidak ada bukti yang mendukung klaim bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Lebih baik jika mau mengungkap kebohongan seorang presiden itu pada masalah-masalah yang lebih berpengaruh bagi rakyat, misal soal pemberantasan korupsi. Meskipun Jokowi menyatakan komitmennya untuk tidak memberikan toleransi terhadap pelaku korupsi, Indonesian Corruption Watch menilai bahwa pernyataan tersebut tidak konsisten dengan praktek di lapangan. Jokowi pernah berjanji untuk menghentikan impor pangan, termasuk beras, daging, dan kedelai. Namun, data menunjukkan bahwa selama 9 tahun pemerintahannya, Indonesia tetap melakukan impor beras dalam jumlah besar, mencapai lebih dari 63 juta ton. Beberapa janji lain yang belum terrealisasi antara lain menghapus ujian nasional, membeli kembali saham Indosat, dan tidak menambah utang luar negeri. Juga tentang mau mengembangkan mobil nasional yang ternyata belum ada wujudnya sama sekali. Tapi perlu dipertimbangkan, itu suatu kebohongan publik atau suatu kegagalan memenuhi janji kampanye. Kalau soal kegagalan memenuhi target pemerintahannya, kita perlu bandingkan dengan pemerintahan presiden lainnya. Berapa besar kegagalan Jokowi? Sebagian menilai bahwa Jokowi adalah misalnya presiden paling buruk yang dipunyai bangsa Indonesia. Mari kita nilai secara objektif dengan presiden-presiden lainnya. Sengaja saya pilih presiden dengan waktu pemerintahan paling lama agar lebih adil perbandingannya, yaitu Soekarno, Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo. Coba kita pakai ukuran ekonomi dulu untuk membandingkan keempat presiden ini. Ukuran ekonomi yang dipakai untuk perbandingan yaitu pertumbuhan ekonomi atau PDB atau produk domestik bruto, kemudian masalah inflasi, masalah pengangguran, masalah utang negara, masalah kemiskinan. Yang pertama adalah Bung Karno yang memerintah pada tahun 1945 sampai 1966. Fokusnya adalah revolusi dan nasionalisasi aset negara yang dulu dikuasai oleh Belanda. Corak ekonominya sosialis dan sentralistik. Pertumbuhan ekonominya fluktuatif, sempat negatif di akhir masa jabatannya. Inflasinya sangat tinggi, bahkan mencapai 600% pada tahun 1965. Pengangguran dan kemiskinan tinggi karena stagnasi ekonomi. Utang negara mulai banyak berhutang ke Uni Soviet dan negara Blok Timur. Investasinya sangat minim, iklimnya tidak kondusif karena nasionalisasi perusahaan asing. Stabilitas rupiah lemah, terjadi redenominasi pada tahun 65. 1.000 rupiah jadi 1 rupiah baru. Transformasi ekonomi lebih ke arah simbolik, bangun gedung, stadion, tapi tidak ada industrialisasi. Kesimpulannya, banyak mimpi besar, tapi gagal mengelola ekonomi secara teknokratis. Yang kedua, Soeharto yang memerintah 1967 sampai 1998. Fokusnya pertumbuhan, stabilitas, teknokrasi ekonomi. Corak ekonominya kapitalistik terpimpin oleh Orde Baru. Pertumbuhan ekonominya rata-rata 6-7% selama 30 tahun, 1967-1967. Inflasinya terkendali rata-rata 10%, kecuali saat krisis 98. Pengangguran dan kemiskinan turun signifikan, kemiskinan dari 60% tahun 67 ke 11% pada tahun 1996. Utang negara meningkat, tapi dikelola cukup baik sampai kemudian terjadi krisis tahun 98.
Investasi sangat tinggi, terutama sektor migas dan industri. Stabilitas rupiah stabil sampai krisis moneter 97-98, di mana rupiah anjlok dari 2.000 ke 16.000 per US dollar. Transformasi ekonomi terjadi, industrialisasi besar-besaran, ekspor migas dan manufaktur tumbuh besar. Kesimpulannya, pertumbuhan tinggi dan stabilitas terjaga, tapi rapuh karena korupsi dan KKN. Yang ketiga adalah SBY 2004-2014. Fokusnya pemilihan pasca krisis, stabilitas fiskal, dan demokrasi. Corak ekonominya terbuka dan berbasis pasar. Pertumbuhan ekonominya rata-rata 5-6%, meski ada global krisis pada tahun 2008. Inflasi terkendali sekitar 6% rata-rata. Pengangguran turun dari 11% ke 6% selama 2 periode. Kemiskinan turun dari 16,7% pada tahun 2004 ke 11,3% pada 2014. Utang negara turun signifikan, rasio utang terhadap PDB dari 56% menjadi 24%. Investasi meningkat, terutama setelah Undang-Undang Penanaman Modal. Stabilitas rupiah fluktuatif tapi terkendali, berkisar antara 9.000 sampai 12.000 US dollar. Transformasi ekonomi, penguatan sektor jasa, IT, dan makroekonomi, tapi kurang reformasi struktural. Kesimpulannya, Presiden dengan stabilitas ekonomi terbaik pasca Orde Baru, tapi kurang agresif dalam industrialisasi. Yang keempat adalah Joko Widodo yang tahun 2014 sampai 2024. Fokusnya infrastruktur, hilirisasi, dan ekonomi digital. Corak ekonominya nasionalis, pragmatis, dan pro-investasi. Pertumbuhan ekonomi sekitar 5% rata-rata, sempat drop saat pandemi tahun 2020. Inflasi relatif rendah, 2-4%, tetapi naik pasca COVID dan pada waktu perang Ukraina. Pengangguran turun tapi sempat naik karena pandemi sekitar 5,34% di tahun 2023. Kemiskinan terus turun sekitar 9,4% di tahun 2023, terendah sejak reformasi. Utang negara naik drastis, rasio utang terhadap PDB sekitar 39% tahun 2023. Investasi sangat tinggi, proyek-proyek smelter, mobil listrik, data center, dan sebagainya. Stabilitas rupiah relatif stabil, berkisar 14.000 sampai 16.000 per US dollar. Transformasi ekonomi, hilirisasi tambang, digitalisasi UMKM, ekonomi kreatif tumbuh besar. Kesimpulannya, pembangun ekonomi fisik dan hilirisasi paling progresif, tapi dengan beban utang yang meningkat dan tantangan distribusi hasil pembangunan. Jadi, Jokowi bisa dibilang presiden yang paling serius membangun infrastruktur. Kalau bicara jalan tol, pelabuhan, bandara, kereta cepat, dibandingannya lain, tidak segila Jokowi dalam membangun infrastruktur. Soeharto memang membangun juga, tapi cenderung terpusat di Jawa. Jokowi juga mendorong pemerataan dari Aceh sampai Papua, dan ini yang membuat konektivitas meningkat dan ekonomi daerah mulai menggeliat. Dalam gaya kepemimpinan itu berbeda dengan Soekarno yang orator hebat atau Soeharto yang kaku dan militeristik. Jokowi hadir sebagai bapak-bapak sederhana dari Solo. Blusukan ke pasar, menyapa nelayan, naik motor trail ke hutan. Gaya ini membuat banyak rakyat merasa dekat, walau kebijakannya tidak selalu populis. Fokus pada ekonomi real dan UMKM, di tengah era digital, Jokowi mendorong program KUR, digitalisasi UMKM, dan hilirisasi industri dari nikel sampai sawit. Berbeda dengan SBY yang cenderung lebih teknokratis dan berhati-hati, Jokowi lebih pragmatis dan berani ambil risiko. Jokowi mempercepat digitalisasi dari pendaftaran BPJS, layanan pajak online, sampai e-katalog, pengadaan barang pemerintah. Kalau zaman Orde Baru, segalanya lambat dan penuh birokrasi. Tapi tentu saja tidak ada pemimpin yang sempurna. Jokowi juga punya beberapa catatan penting. Pertama, demokrasi dan kebebasan sipil cenderung melemah. Di masa Soeharto, demokrasi dikekang oleh militer. Tapi justru di masa Jokowi, kita mulai melihat gejala serupa, RUU kontroversial, kriminalisasi aktivis,
tekanan ke media, dan pelemahan KPK. Kemudian juga ada gejala sentralisasi kekuasaan dan dinasti politik. Kalau dulu Soeharto dituduh melanggengkan kekuasaan lewat kroni, Jokowi juga mulai dikritik karena melibatkan keluarga dalam politik. Anak jadi wali kota, menantu jadi bupati, dan sekarang bahkan anak jadi wapres. Kemudian lemah dalam komunikasi krisis, berbeda dengan Soekarno yang ahli pidato membakar semangat, atau SBY yang cenderung menjelaskan semuanya secara hati-hati. Jokowi justru sering diam atau muncul belakangan dalam isu-isu penting, seperti saat demo besar atau kebijakan yang kontroversial. Kemudian masalah keseimbangan pembangunan. Ekonomi maju, tetapi kesenjangan masih tinggi. Meski pembangunan fisik masif, tapi angka ketimpangan sosial dan ekonomi belum banyak berubah. Pertumbuhan ekonomi naik, tapi masih belum cukup menyentuh rakyat paling bawah secara merata. Bagaimana dengan indikator politik, hukum, sosial? Kita pakai indikator misalnya stabilitas politik, demokrasi dan kebebasan sipil, penegakan hukum, penguatan lembaga negara, kemudian peran masyarakat sipil dan pers, kemudian pengaruh sosial dan ideologi nasional. Kita mulai dari Soekarno, sangat kuat secara simbolik dan ideologis dengan Pancasila dan revolusi mental, tapi penuh konflik politik dan tidak demokratis di akhir masa jabatannya dengan demokrasi terpimpin. Soeharto stabil secara politik, pembangunan lancar, tapi otoriter, represif, dengan pembungkaman oposisi dan pers, dan hukum dijadikan alat kekuasaan. Bagaimana dengan SBY? Masa keemasan demokrasi pasca reformasi, pers bebas, hukum yang lebih adil, peran masyarakat sipil tumbuh, tapi agak lamban dalam mengambil keputusan besar. Kemudian bagaimana dengan Jokowi? Stabil secara politik, pembangunan masif, pengaruh sosial tinggi lewat figur sederhana, tapi ada penurunan skor demokrasi dan independensi hukum di ujung-ujung era pemerintahan beliau. Misalnya ada gejala pelemahan KPK, Undang-Undang ITE, dan pemilu dengan dinasti. Jadi dari sisi ranking prestasi politik, hukum, dan sosial, ternyata Jokowi mempunyai ranking kedua di antara keempat presiden tersebut. Jadi Jokowi itu tidak buruk-buruk amat sebetulnya, masih jadi juara kedua setelah Pak Harto dalam indikator ekonomi, dan masih juga juara kedua dalam indikator politik, hukum, dan sosial setelah SBY. Maka mari kita pakai kacamata yang lebih objektif dengan menilai seorang pemimpin dalam dimensi waktu sejarah bangsa Indonesia yang lebih panjang. Dari sejak kemerdekaan sampai saat ini, bukan hanya penilaian-penilaian sesaat yang bisa membuat kita terjebak menjadi kurang bijak dalam bersikap.